Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Rahayu, rahayu, rahayu. Di perjumpaan video kali ini yang berjudul cara mengetahui batu akik yang ada khodamnya. Batu akik itu ada yang ada khodamnya dan ada yang tidak ada khodamnya, alias natural atau alami. Maka dari itu kita harus waspada. Takutnya kita beli batu akik terus ada khodamnya. Itu belum tentu efeknya baik. Belum tentu efeknya positif. Tidak sedikit orang yang pernah mengalami membeli batu akik ternyata ada khodamnya dan membawa efek buruk bagi dirinya, seperti suka marah-marah ketika dipakai, terus menemukan kesialan-kesialan ketika dipakai. Orang yang tadinya setiap harinya sayang itu berubah menjadi marah-marah kepada si pemakai batu akik tersebut. Dan ini menurut saya menjadi suatu perhatian yang harus kita waspadai. Karena batu akik apabila sudah ditumpangi oleh entitas lain atau khodam ya, atau ada jinnya ya, itu maka akan bisa mempengaruhi si pemakainya. Ya, kalau energinya positif. Lah, kalau negatif tentu merugikan. Nah, saya turut prihatin. Saya tidak mau teman-teman semuanya yang menonton di video saya, tidak mau saya kejadian seperti itu lagi. Maka dari itu saya membuat video tentang batu akik, cara mengetahui batu akik ini ada khodamnya atau tidak. Lalu setelah kita mengetahui ada khodamnya atau tidak, atau ada jinnya atau tidak, lalu kita barulah langkah kedua, yaitu jin itu atau khodam itu mempunyai muatan negatif atau positif. Nah, ini perlu diwaspadai juga. Kalau memang negatif, itu harus dihilangkan, teman-teman. Nanti ada caranya untuk cara menghilangkan. Dan kalau positif, bisa untuk dihilangkan, bisa, atau dibiarkan saja juga tidak masalah. Kalau positif. Nah, untuk pertama kita harus bisa mengetahui
batu akik yang ada khodamnya. Kalau batu akik yang ada khodamnya itu sudah jelas, itu pasti bekas orang, bukan batu baru, bukan batu yang baru dipoles atau baru digosok, bukan, pasti itu sudah bekas orang pakai. Tetapi kan kita tidak tahu batu akik ini bekas orang atau masih baru. Jadi kita harus belajar untuk mengetahui cara mendeteksi batu akik yang ada khodamnya atau tidak ada. Baik, langsung saja akan saya pandu dari sini ya. Teman-teman cukup di rumah saja yang punya batu akik disiapkan. Ada berapa batu akik? Silahkan dikeluarkan semuanya dan dengarkan saya baik-baik agar fokus, karena kefokusan itu sangat penting, karena kita akan berkomunikasi dengan makhluk halus. Jadi kita harus, pikiran kita, hati kita, raga kita juga harus tenang, rileks. Untuk yang menghadapi yang halus-halus memang kita harus rileks. Nah, itu kunci salah satu. Baik, langsung saja ya teman-teman ya. Ini di depan kamera, di depan layar kaca Anda, ini sudah saya hidangkan beberapa batu akik, termasuk yang saya pakai ini, batu akik combong yang kemarin saya update di video ya, yang sangat menarik dan indah. Langsung saja teman-teman ya. Ini kebetulan saya ada teman datang nih. Nah, ini teman saya. Nah, jadi harus ada orang ya untuk saya jelaskan. Jadi saya memerlukan bantuan teman. Caranya pertama, teman-teman ambil air wudhu terdahulu, sucikan terdahulu badan kita. Kalau sudah, lalu kita duduk seperti ini ya. Kita duduk rileks, tenangkan pikiran, hati, perasaan, nafsu kita tenangkan. Kalau sudah kira-kira sudah tenang, santai, nah barulah kita pegang yang mana dulu yang kita curigai. Di antara batu kita yang kita curigai mana yang kira-kira ada khodamnya, kita pegang terdahulu. Kalau saya mencurigai yang ini, karena ini sudah lama sekali, ini dari guru saya. Jadi ini ceritanya bukan dari beli, ini memang ini menemu di di Sendang, nemu di Sendang ini kalau ini. Jadi langsung ini saja yang buat di percobaan sekarang. Sudah wudhu, sudah tenang, rileks, lalu teman-teman membaca surat Al-Fatihah 1 kali. Surat Al-Fatihah 1 kali. Jadi begini, tangannya seperti ini, Mas. Nah, sebentar. Sudah wudhu, sudah rileks, tangannya seperti ini. Nah, ini harus lurus, Mas. Rileks ya.
Ya teman-teman, sudah keadaannya sudah seperti ini, tenang, barulah kita membaca surat Al-Fatihah. Untuk yang muslim ya, ini untuk yang muslim terdahulu ya, karena saya muslim jadi ini untuk muslim terdahulu ya. Seperti ini kita membaca surat Al-Fatihah 1 kali yang fokus ya, terus membaca syahadat 3 kali, membaca 2 kalimat syahadat 3 kali sudah, lalu membaca sholawat 3 kali. Sholawatnya bebas, Shallallahu ala Muhammad boleh, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad boleh, silakan 3 kali sudah. Lalu membaca istighfar 3 kali, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim sudah. Lalu membaca la ilaha illallah 3 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 3 kali sudah. Lalu membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 3 kali, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 3 kali sudah. Lalu ucapkan tujuan Anda, tujuannya ini ada isinya apa tidak, boleh diucapkan atau di dalam hati juga boleh. Ucapkan dalam hati atau diucapkan secara lisan boleh. Ya Allah, bila mana batu akik ini ada khodamnya, mohon sekali ditunjukkan. Nah, seperti itu doanya, seperti itu. Nanti setelah membaca itu, nanti akan ada efek, bisa tangannya gerak atau merasakan panas atau dingin atau gerak. Ada 3 yang kita rasakan sensasinya. Kalau tangannya gerak berarti ada khodamnya, atau terasa hangat atau mungkin panas, atau dingin, rasanya dingin, atau adem, ces kayak es. Nah itu berarti ada khodamnya. Kita seperti ini ya, coba. Nah, coba Mas bacakan, itu ada khodamnya apa enggak Mas? Tidak perlu lama-lama ya, ini sebenarnya prosesnya sangat cepat, tidak perlu lama-lama. Kita akan segera bisa mengetahui, dengan yakin kita akan segera mengetahui bahwa batu akik ini ada khodamnya atau tidak. Kita akan segera tahu. Bagaimana Mas? Ya sepertinya ini ada khodamnya ya. Yang saya rasakan itu gerak lah, gerak ya? Terus ada aura dinginnya. Aura dingin. Rasanya seperti ada aura dinginnya lah. Dingin ya rasanya. Di sini kipas jauh ya teman-teman. Bukan dari kipas berarti ya. Tangan saya aja keringetan. Kalau yang ini gimana Mas? Coba. Jadi sebentar saja sudah bisa mengetahui ya teman-teman. Mungkin bisa dicoba di rumah. Kalau teman-teman lupa, boleh diulangi lagi videonya,
tata caranya. Bagaimana Mas? Kalau ini sebenarnya kayaknya batunya ini yang gerak. Hah? Batunya ini yang gerak. Cuma untuk energinya agak sedikit panas ini. Cuma dingin. Maksudnya gimana itu? Hangat lah. Hangat ya? Yang saya rasakan sih seperti itu. Tapi ini batu jelas banget gerak ini. Bukan karena digerakkan oleh tangan saya tadi kan begini kan. Jadi begini teman-teman, meskipun ini batu kan dari bikin ya, habis dari moles ya, ini sudah 1 minggu karena sering dipakai untuk beribadah, sholat, maksudnya sering dipakai ketika sedang sholat. Jadi itu akan mengisi energi sendiri, energi positif. Karena sifatnya batu itu menyerap energi yang ada di alam sekitar. Umpamanya kita sering dipakai untuk marah-marah, mungkin akan terjadi energi panas karena sering dipakai untuk marah-marah, atau sering dipakai untuk maksiat atau minum-minuman, suka minum orangnya tapi pakai batu akik. Itu batu akik semuanya bekas dari orang yang suka mabuk-mabukan ya. Ini batu akik kalau dirasakan itu panas dan bahkan sampai tercium bau alkohol, walaupun ini sudah dicuci umpamanya ini bekas dari orang yang suka mabuk, yang suka maksiat. Itu rasanya itu sensasinya akan berbeda. Nah kebetulan ini selama seminggu ini tidak pernah saya bawa ke tempat-tempat yang kayak gitu ya. Malah ini sering saya bawa ketika saya sedang sholat, saya pakai. Jadi hasilnya ya seperti ini, akan terisi sendiri karena sifatnya batu itu menyerap. Jadi seperti itu penjelasan dari saya tentang cara untuk mengetahui batu akik yang ada khodamnya atau tidak ya. Jadi batu akik yang ada khodamnya itu sudah pasti batu akik bekas, itu sudah pasti. Cuman bekasnya itu baik atau buruk, positif atau negatif. Kalau negatif perlu kita hilangkan, kalau positif tidak usah, malah akan membantu kita nanti. Baik teman-teman, mungkin seperti itu saja dulu ya. Mungkin sampai di sini saja keterangannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bisa membantu teman-teman semuanya ya. Semoga bermanfaat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.